A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Kita perbincangkan ya tarjamah dari surah Al-Kafirun ya. Surah Al-Kafirun ini termasuk bagian dari surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah banyak ayatnya, hanya 5 ayat. Surah Makkiyah itu sudah berulang kali disampaikan surah-surah Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, karena ada yang sebahagiannya Makkiyah, Madaniyah, tidak semuanya utuh ya. Kalau surah Makkiyah atau ayat Makkiyah itu adalah surah atau ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya. Atau dengan pengertian yang lain ya, surah atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ya, karena konon katanya ada ayat yang turunnya di Mekah tapi termasuk surah Madaniyah, yang ayatnya berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Itu diturunkannya di Mekah tapi dikelompokkan sebagai surah Madaniyah. Kenapa? Karena diturunkan ayat itu setelah Nabi hijrah gitu. Maka pengertiannya ada 2 ya. Surah Makkiyah itu adalah surah atau ayat yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya, atau surah atau ayat yang diturunkan setelah atau sebelum ya, sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Surat Madaniyah sebaliknya ya, surah yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya, atau surah atau ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Nah, surah Al-Kafirun ya, di sini disebut atau dikategorikan sebagai suratul Makkiyah ya, suratul Makkiyah. Ada peristiwa yang sering dikaitkan dengan ayat ini. Karena ada yang menyebutkan ya sebagai ya boleh disebut asbabun nuzulnya gitu ya. Ada tawaran ya, tawaran dari kaum kafir Quraisy karena mereka sudah mulai gelisah ya, mulai resah dengan perkembangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya semakin hari ya, semakin banyak orang-orang yang mengikuti dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
ya, semakin banyak orang yang masuk Islam. Maka pembesar-pembesar Quraisy mengajukan semacam ya saran lah, mungkin atas nama demi kebersamaan, demi keutuhan, karena Nabi sering dituduh sebagai pembawa perpecahan ya, Nabi itu dianggap sebagai pembawa perpecahan karena tidak sedikit orang yang pecah antara anak dan bapaknya gitu kan. Nah, artinya anaknya masuk Islam, bapaknya tidak masuk Islam, sehingga pecahlah keluarga itu. Atau sebaliknya, ya, bapaknya masuk Islam, anaknya tidak masuk Islam. Atau bahkan suami istri gitu. Maka Nabi sering ya dianggap sebagai pemecah belah, mungkin pembuat keonaran gitu ya, mengancam persatuan ya, mengancam kebinekaan ya, macam-macam lah gitu. Maka mereka mencoba menawarkan ya, atas nama kerukunan barangkali ya, bagaimana kalau setahun beribadah menurut cara Islam gitu ya, tahun berikutnya beribadah menurut cara orang-orang Mekah gitu. Itu ya. Nah, maka katanya turunlah ayat ini untuk menjawab itu. Ya, sepertinya tawarannya bagus itu ya. Tapi dalam akidah itu tidak, dalam agama itu tidak bisa. Ya. Setahun Muslim, setahun kafir, gitu ya. Atau nggak usah menyatakan diri keluar dari Islam tapi ikut ibadah orang kafir gitu ya. Itu nggak bisa seperti itu. Nah, maka tegas ya, terkait dengan agama, terkait dengan akidah itu tegas. Ya, kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Gitu ya. Nah, pengertian kafir dalam Al-Qur'an bukan mereka yang tidak bertuhan, bukan mereka yang tidak beragama. Yang disebut kafir itu adalah orang yang tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Nah, itu orang kafir menurut Al-Quran itu begitu. Ya, bukan tidak bertuhan. Ya, kalau tidak bertuhan ya jelas. Ya, tetapi orang yang tidak bertuhan itu sangat sedikit. Ya, bahkan jika Tuhan didefinisikan dalam definisi tertentu, tidak ada yang tidak bertuhan. Nah, umpamanya Dr. Imaduddin Abdul Rahim dulu pernah mendefinisikan Tuhan itu adalah sesuatu yang penting dan dianggap penting, sehingga membuat ia membiarkan dirinya dikuasai oleh sesuatu yang penting itu. Nah, jadi kalau Tuhan dimaknai seperti itu, tidak ada yang tidak bertuhan, karena setiap orang di dalam dirinya pasti ada sesuatu yang dianggap penting dan dipentingkan, nah, yang membuat dirinya dikuasai oleh sesuatu yang dianggap penting itu. Nah, orang yang menyatakan dirinya ateis pun ya pasti dalam dirinya ada sesuatu yang penting. Yang umpamanya ada pola hidup seperti ini menurut mereka penting, sehingga membuat mereka merelakan dirinya diatur oleh pola hidup seperti itu. Maka pola hidup itu yang jadi Tuhannya. Gitu ya, umpamanya dulu pernah disampaikan, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak menganggap penting uang, gitu ya. Uang itu penting. Karena dianggap penting, maka kita selalu mencarinya. Gitu. Nah, kalau semuanya hanya diabdikan kepada uang sehingga membuat kita dikuasai oleh uang segala-galanya, gitu ya, maka Tuhan kita pada saat itu adalah uang. Nah, itu Tuhan itu. Nah, kalau Tuhan dimaknai seperti itu, didefinisikan seperti itu, maka tidak ada orang yang tidak bertuhan. Nah, makanya Al-Quran menyebutkan kafir itu, ya, kafir itu orang yang tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Nah, itu ya. Nah, karena orang Quraisy pada saat itu mereka sangat bertuhan gitu. Masalah Tuhannya siapa, ya itu bisa didiskusikan lagi gitu. Tapi mereka mengaku ada Tuhan. Ya. Makanya mereka menyembah berhala. Nah, dan berhala itu dianggap Tuhan. Nah, artinya ya
secara itu mereka bertuhan. Nah, kalau orang kafir disebut tidak bertuhan ya juga tidak, ya. Nah, karena pada saat itu pun mereka bertuhan, cuma Tuhan yang dianggap Tuhannya mungkin tidak, ya, tidak sepemahaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya sekali lagi, nah kalau di sini kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang yang tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, gitu. La a'budu ma ta'budun, ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, demikian juga engkau tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, konsepnya lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan disinilah sesungguhnya letak toleransi yang sesungguhnya, gitu ya. Toleransi itu ya mempersilahkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinannya, gitu ya. Nah, kita pun ya seperti itu. Nah, jadi tidak ada sinkritisme, ya. Itu saya juga belum terlalu paham umpamanya ada doa bersama umpamanya. Doa bersama itu apakah dengan doa yang sama atau doanya masing-masing hanya ngumpul saja. Itu kalau hanya ngumpul saja berarti bukan doa bersama, ngumpul bersama doa masing-masing, gitu kan, gitu ya. Bukan doa bersama, gitu ya. Kalau memang begitu, kalau doa bersama itu gimana sih? Gitu. Nah, ini kadang-kadang ada kerancuan, gitu ya. Nah, khawatirnya ketika doa bersama Tuhan kita kan sama, gitu kan, gitu ya. Nah, kemudian agama itu kan semuanya sama, nah khawatirnya ada begitu, gitu ya. Kalau Tuhan kita sama, ya memang kita tidak boleh meyakini ada Tuhan lain meskipun kita tidak menyembahnya, gitu ya. Ada yang mengatakan umpamanya, mohon maaf ya, Tuhan Muslim yang ini, ya, Tuhan orang Islam yang ini, Tuhan orang Nasrani yang itu, Tuhan orang Yahudi yang itu lagi, gitu ya. Kemudian Tuhannya orang-orang Hindu yang itu, Tuhannya orang-orang Buddha yang itu, Tuhannya orang-orang Konghucu yang itu, berarti ada 6 Tuhan dong, gitu ya. Nah, kita mengakui ada 6 Tuhan meskipun kita tidak menyembahnya. Itu. Maka ada yang mengatakan tidak boleh. Kita harus meyakini bahwa Tuhan kita itu sama, yang itu, cuma persepsi kita tentang yang itu berbeda-beda. Gitu. Umpamanya wujud Tuhan itu memang hanya satu. Cuma yang satu itu menurut si A begini, menurut si B begini, menurut si C begini, menurut si D begini, gitu. Menurut si E begini, sehingga ya, cara pandangnya berbeda. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui Tuhan yang sebenarnya, identitas Tuhan yang sebenarnya harus disandarkan kepada informasi yang langsung datang dari Tuhan, gitu ya. Karena jika informasi tentang Tuhan bukan yang berasal dari Tuhan itu sendiri, maka pada akhirnya kita hanya akan mereka-reka Tuhan. Dalam pikiran saya Tuhan itu begini. Nah, maka mereka yang tidak mendapatkan informasi langsung dari Tuhan dalam bentuk wahyu yang dibawa oleh para rasul, mereka cenderung menetapkan identitas Tuhan sesuai dengan prasangkanya masing-masing, gitu ya.
Jadi kita harus meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu. Jangan berpandang bahwa Tuhan ini begini, Tuhan ini. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan mereka beda dengan kita, berarti kita mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Ya, mengakui, tetapi kita tidak menyembahnya, tidak mentaatinya. Seperti begini ya, ya. Saya punya orang tua, kamu punya orang tua gitu kan. Ya orang tuanya kan beda-beda. Gitu ya. Nah, umpamanya, tetapi ada orang satu keluarga ya, orang tuanya satu. Gitu ya. Kakaknya, adiknya. Nah, kadang-kadang dari sekian orang itu ya mempersepsikan orang tuanya berbeda. Dalam pandangannya orang tuanya itu adalah dia sangat penyayang gitu. Nah, anggapan itu karena ia sandarkan setiap saya minta sesuatu selalu dikasih. Yang satu lagi karena pernah dibentak gitu kan. Ternyata orang tua saya itu galak gitu kan gitu. Itu nah ya semacam gitulah. Ada persepsi-persepsinya itu. Nah, demikian juga kepada Tuhan. Nah, terutama orang-orang yang tidak menerima informasi langsung dari Tuhan berupa wahyu ya, melalui lisan para rasul ya, cenderung mereka menentukan identitas Tuhan sebagaimana yang mereka sangkakan berdasarkan prasangka saja. Gitu ya. Nah, ini tetapi ya terkait dengan ketaatan ya, ketaatan. Nah, karena menentukan Tuhan berdasarkan prasangkanya, berdasarkan pikiran-pikirannya, maka beribadahnya pun, mengabdinya pun sesuai dengan prasangkanya. Ia menduga Tuhan itu ya seneng kopi pahit, maka disiapin kopi gitu kan. Nah, dalam pikirannya Tuhan itu ya menyukai ayam bakar, ya disiapin ayam bakar gitu. Karena sesuai dengan persepsinya gitu. Ya. Nah, maka ketika kita mendapatkan informasi tentang identitas Tuhan dari Tuhan, maka kita pun diberitahukan cara beribadah kepada Tuhan ya, mengikuti apa yang dimaui oleh Tuhan gitu. Ya, Tuhan kita adalah Allah gitu kan. Nah, sebutan kita terhadap Tuhan kita adalah Allah. Sebutan mereka terhadap Tuhan dengan sebutan yang lain sesuai dengan persepsi mereka. Nah, ketika kita pun harus menyembah Allah, maka yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di antaranya Allah menghendaki untuk menyembah Allah itu adalah dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, ya, dengan hal-hal yang lain sesuai dengan kehendak Allah. Maka jika kita beribadah tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan menolaknya. Ya, nah ibadah itu. Nah, terkait dengan ini ya, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu dan seterusnya, maka jika dilihat dari itu tidak ada orang yang tidak bertuhan sebetulnya. Ya, cuma ya persepsi mereka tentang Tuhan ya, berbeda-beda ya. Ateis sekalipun ya, yang mereka menyebutkan tidak bertuhan ya, kalau dia tidak bertuhan ya artinya ia sedang mempertuhankan dirinya sendiri gitu ya, karena dalam pandangan mereka saya perlu kebutuhan, tidak perlu berdoa kepada Tuhan karena saya mampu menyelesaikannya sendiri. Saya tidak punya keluhan, tidak perlu mengeluh kepada Tuhan karena saya harus menyelesaikannya sendiri. Nah, ketika berkata demikian, pada hakikatnya ia sedang mempertuhankan dirinya sendiri. Itulah yang Allah sebutkan, janganlah kalian mempertuhankan hawa nafsu kalian. Jadi pada hakikatnya tidak ada yang tidak bertuhan. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah dalam naluri berketuhanan. Dalam surat Al-A'raf kan pernah kita perbincangkan, ada kata-kata alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini adalah Tuhan kalian?
benar, engkau adalah Tuhan kami. Apakah pertanyaan itu ditujukan kepada umat Islam saja? Tidak, ditujukan kepada seluruh manusia, bahkan sebelum jadi manusia masih ada berada di dalam arwah. Artinya memang pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang berketuhanan, gitu. Karena berketuhanan, maka ia pun sebagai makhluk yang bernaluri mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ada di surat apa? Ad-Dariyat. Ada yang ingat ayatnya berapa? Karena saya sedang mencari. Ad-Dariyat ayatnya, surah Ad-Dariyat ayatnya sebelum Ar-Rahman gitu. Ya, ya sekitar lah gitu ya. Ya, surat Ad-Dariyat 56. Ya, jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Bukan tidak kami ciptakan jin dan umat Islam yang bertuhan itu, ya, yang harus beribadah itu jin dan manusia. Gitu. Jadi semua manusia itu adalah makhluk pengabdi gitu. Masalahnya mengabdinya sama siapa? Nah, disitulah letak masalahnya. Ada yang mengabdi kepada hobinya. Kalau sudah hobi gitu ya, mau kapan saja sudah, pokoknya gak ada waktu untuk yang lain, nggak ada, hanya untuk hobi saja. Nah, pada saat itu Tuhannya hobi dan dia sedang mengabdi kepada hobinya. Nah, itu ngabisin waktu. Sama. Nah, itulah mengabdikan diri pada, ya, mengabdikan diri pada hobi. Nah, itulah yang Allah sekali lagi sebutkan pengabdi hawa nafsu. Ya, keinginan. Kalau sudah ingin itu gak bisa ditahan, gak bisa ditolak, gak bisa diabaikan, pokoknya harus. Ia sedang mengabdi kepada hobinya. Karena memang manusia itu makhluk pengabdi. Apalagi kalau dikaitkan manusia itu makhluk yang diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, lemah dalam artian satu ketika ia merasa tidak berdaya, sementara ia membutuhkan sesuatu, maka akan muncullah, ya, sifat lemahnya. Sehingga minta tolong. Kalau bisa minta tolong sama manusia, ya minta tolong sama manusia. Bahkan kalau tidak bisa sama manusia, sama makhluk halus, sama jin, sama apa, kan banyak orang yang minta tolong itu. Gitu. Nah, karena manusia itu bernaluri lemah, minta tolong, maka Allah menjadi, ya, zat yang kalau penolong itu sebagai zat yang memenuhi segala kebutuhan manusia, ya. Ya, sebagai ciptaan Allah, ya, manusia pasti membutuhkan penciptanya. Disitulah letak, ya, lemahnya manusia, gitu ya. Jadi pada akhirnya orang-orang kafir itu, ya, di sini sebutkan, ya, la a'budu ma ta'budun, ya, gitu. Nah, umpamanya kami bukanlah penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Artinya memang manusia sama-sama penyembah. Nah, yang disembah itu adalah Tuhan. Nah, masalahnya persepsi tentang Tuhan dan cara menyembahnya seperti apa, itulah yang terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, makanya ayat ini mengajarkan kepada kita, ya, kalau dalam akidah itu ya hitam putih, tidak remeng-remeng, ya, tidak abu-abu, harus hitam putih. Gitu. Makanya dalam prinsip hidup pun ada prinsip hidup Islamiyah, ada prinsip hidup atau cara hidup jahiliyah. Nah, Islamiyah itu adalah cara hidup mengikuti aturan Allah. Ya, jahiliyah itu cara hidup selain dari Allah. Itu jahiliyah itu gitu. Bukan sering kita menganggap jahiliyah itu wah, zaman dulu, ya, primitif, bukan. Ya. Yang disebut jahiliyah itu adalah ketika mengikuti cara hidup selain yang diturunkan oleh Allah. Nah, kalau kita mengikuti cara hidup yang diturunkan oleh Allah, itu namanya cara hidup Islamiyah. Gitu ya. Jadi barangkali ini yang bisa kita pahami tentang surah Al-Kafirun, ya, di mana
Ya, dalam beragama itu kita tidak ada apa namanya ya, campur aduk gitu ya. Tidak ada sinkritisme, tidak ada pembauran. Ya kalau dalam muamalah selama tidak jatuh kepada hal yang haram ya boleh saya. Tetapi dalam beragama, dalam berakidah, dalam peribadahan itu harus dipisahkan. Ya, harus dipisahkan. Baik, ada yang ingin dikomentari atau ingin ditanyakan? Cukup?